Ini saya temukan bahan-bahan pokok untuk makan ayam supaya sehat dan kebal dari penyakit. Ini tumbuh-tumbuhan ini saya temukan di bawah pohon bambu. Jadi ini tumbuh-tumbuhan liar, mungkin orang membuang sampah jadi hidup. Nah, ini bisa saya manfaatkan untuk pakan ayam biar bergizi, sehat, dan kebal karena penyakit. Nah, ini saya udah mulai ngambil satu-satu. Ini udah sering saya ambilin sih, karena itu tumbuhnya liar di bawah pohon bambu. Nah, selanjutnya ini saya udah masuk di dapur. Yang daun tadi, daun labu ya, daun labu itu saya irisin, udah saya hancurin sampai lembut, dimasukkan ke air yang udah hangat. Itu air udah hangat, maksudnya supaya nggak keras gitu, supaya dileop itu bahasa Sunda ya. Kalau bahasa kita ya biar itunya layu lah, itu daun-daunnya agak layu, jadi dimakannya nggak nyagak-nyagak. Nah, ini cara mengolahnya, diaduk-aduk sampai rata, nanti kan layu tuh. Nah, udah layu, kasih nasi sedikitnya aja lah, secukupnya. Kira-kira kalau wadah segitu ya, itu cuma 1 centong lah, jadi lebih ngirit. Nah, udah kita ratakan, diaduk-aduk terus sampai rata. Itu airnya kan kuning tuh, itu air kuning itu air rendaman cucian piring yang bekas kita makan. Nah, itu maksudnya biar gizinya itu ada campuran-campuran itu biar lahap. Itu yang cucian piring, air cucian piring tuh. Nah, udah rata baru kita kasih dedak. Uut itu kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia dedak. Nah, itu diaduk-aduk sampai rata, sampai secukupnya. Terus nah, itu terus saja sambil nanti kan dia kalau lama-lama kita aduk itu dingin. Selanjutnya ini saya udah tahapan ngasih makan. Cara ngasih makannya berurutan yang paling nakal atau yang paling beranian itu didulukan. Jadi biar yang kalahan nanti biar bisa makan. Jadi berurutan, yang pertama-tama yang paling besar dulu. Nah, ini dia, perhatikan cara makannya, udah lahap. Nah, ini semua saya lakukan 1 hari 2 kali, pagi sama jam 4 sore. Nah, kalau udah kita ambil, kita mulai dibagi-bagi supaya rata sebelum dimasukkan. Nah, sekarang kita bagi-bagikan dulu biar nanti cukup. Nah, sekarang yang ini, yang hitam ini sama yang ini kita masukkan karena mau giliran yang selanjutnya. Nah, ini kita yang nakal-nakal atau yang jago-jago dulu atau yang paling berani, ini kita singkirkan dulu. Terus yang kedua, nah ini yang keduanya, ini kakak beradik. Nah, dia makan juga dengan lahap, kita kasih sarapan dulu sebentar. Nah, ini kita sambil mengawinkan. Nah, karena kalau tidak dikawinkan
biasanya keluar dari kandang itu kejar-kejaran. Kalau hilang sih nggak mungkin sih ya, tapi kadang-kadang masuk ke air, masuk ke sumur. Nah, jadi kita kawinkan dulu. Kira-kira udah makan sejenak, kira-kira udah agak kenyang sedikit aja, yang penting dia keisian. Nanti kita masukkan lagi. Nah, ini satu turunan. Nah, ini tadinya semua jumlahnya 8, karena ada yang beli itu minta, ya udah dikasihkan aja lah. Kebanyakan juga repot meliharanya. Nah, ini mulai kita masukkan lagi untuk melanjutkan giliran yang berikutnya. Jadi kita harus memberi antrian, maksudnya biar makannya rata. Nah, ini rombongan yang 4. Ini tadinya 8 jago-jagonya udah dibeli orang juga sih. Nah, ini pantaran segini ini saya jual 75-an. Jagonya kemarin 2 itu dibeli 150. Nah, lumayan kan. Nah, ini teh kalau bahasa Indonesia ini kemingkung gitu ya. Kalau bahasa Sunda jajangkar katanya. Kalau lakinya itu jajalon. Nah, ini yang 4. Tadi jumlahnya 8, 2 dibeli orang, 2 lagi dibeli orang. Yang dipilih yang jago-jagonya lagi. Nah, kan nakal tuh, karena dia jago, yang lain jadi takut. Kita masukkan lagi, nanti kalau nggak dimasukkan lagi patok-patokan. Nah, kita keluarkan lagi ini, satu lagi kita amankan juga nanti untuk menunggu giliran yang berikutnya. Ini tadi kan udah tapi belum sempat masukin. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk menunggu kelompok selanjutnya. Jadi harus di kelompok-kelompok. Kalau nggak di kelompok-kelompok yang kenyang-kenyang, yang lapar-lapar, ya, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, begitulah kalau manusia mah mungkin kayak gitu. Nah, sekarang kita mengeluarkan kelompok yang 3. Nah, ini kelompok yang 3 ini saudara juga, karena kalau nggak saudara-saudara kejar-kejaran nggak mungkin bisa makan. Nah, ini tadinya sama 5, kejegur bak. Waktu kecil mau minum mungkin nggak ketahuan masuk bak, mati 1. Yang 1 sama, karena kejar-kejaran masuk ember. Tinggal 3, lumayan lah 3. Nah, ini kita kasih makan dulu sampai agak kenyang terus. Nanti kalau udah kenyang kita masukkan giliran yang berikutnya. Nah, ini kelompok yang 3 mulai kita masukkan. Nah, kita harus sabar. Melihara ayam itu jangan marah-marah. Ayamnya stres. Kalau stres ayamnya nggak betah. Kalau nggak betah gampang sakit, sama dengan orang gitu. Jadi kita harus sabar. Sekarang kita mengeluarkan kelompok yang berikutnya. Nah, ini jumlahnya tadinya ini banyak nih, ada 10. Jadi orang-orang itu kalau beli itu pengennya yang kecil-kecil, karena kalau 100.000 kan, kalau yang kecil-kecil dapat 3,
dapat 4 gitu. Kalau gede-gede pada nggak kuat, mungkin 150 yang udah besar mah gitu. Jadi belinya itu senangnya yang kecil-kecil. Nah ini sisanya tinggal 2. Itu yang perempuan itu, yang perempuan itu pincangnya dulu tidurnya waktu di atas, kakinya digigit tikus. Nah, terus saya obatin, jadinya sembuh tapi pincang. Itu kalau sehat, nggak ada gangguan sebesar yang merah itu. Nah ini saudara nih, jadi makannya rukun. Jadi bukan manusia aja, ayam juga kalau sama saudara rukun. Makanya kadang-kadang aneh kalau manusia itu berantem, kadang-kadang ayam enggak nurut. Nah masukkan lagi. Sekarang ronde yang selanjutnya, ini yang paling agak kalahan, karena kalau ini nggak hati-hati dia dikejar-kejar gitu. Nggak kebagian makan. Biasa kita juga kalau yang kecil ditindas, makanya nggak kebagian. Ayam juga gitu. Wow, ini 5, tadinya berapa ini, 7 kalau nggak salah mah. Jadi yang beli itu pintar, milihnya laki-laki semua. Jadi saya kebagian perempuannya, ya nggak apa-apalah. Tuh yang penting ayamnya sehat tuh. Makanya tadi dicampurnya daun labu, dedek, sama nasi. Kelihatan ayamnya sehat-sehat tuh. Ini 5. Nah kalau ini nanti karena ini udah agak kenyang, dikeluarkan yang masih ada ibunya. Ini sapihan nih, ibunya udah nelor. Ini ibunya bukan nelor nih, ibunya malah udah angkrem nih. Nah ibunya udah angkrem. Nah setelah ini udah kelihatan agak kenyang, nanti kita keluarkan lagi ayam yang masih ngais anaknya. Jadi anaknya itu masih ikut kemana-mana, jadi nggak takut nggak bisa pulang, pasti dia pulang. Nah ini udah saya keluarkan. Nah ini yang anaknya tadinya 5 biasa masuk bak. Penyakitnya di saya mah di bak, penyakitnya masuk ember. Nah kan dikejar kan, nah dikejar. Makanya kalau kita nggak teliti, ayam kita nggak rata makannya. Nah jadi ini yang masih ikut ke ibunya, kita harus rajin. Siang malam. Nah ini kita kembali lagi, udah mulai kita, karena udah agak rata, sekarang kita bagikan ke kandangnya masing-masing. Tuh ini saya udah mulai membagikan, makanya tuh setumpuk setiap pintu ayam kita tumpuk-tumpuk. Ya, banyaknya itu tergantung ayamnya. Kalau ayamnya 4 ekor ya tambahin. Tuh, kalau ayamnya 1 ya mungkin 1 gegam aja udah kenyang ya. Karena kalau kebanyakan di kandang biasanya kalau udah diinjek-injek itu dia nggak nafsu. Makanya ngasih makan di kandang itu jangan terlalu banyak sekali. Nanti kalau udah keinjek-injek kena kakinya nggak mau makan, dia sama dengan orang. Nasi kita juga kalau udah diinjek-injek nggak mau. Nah itu kan secukupnya aja. Nah ini yang 4 tadi udah mulai saya kasih di dalamnya tuh. Jadi kalau udah tuh kita masukkan lagi
Nanti kalau udah makan semua, udah rata semua, dibuka lagi, nanti dikeluarin. Ngeluarinnya urutan juga, ngeluarinnya urutan. Kalau tadi ngasih makannya itu urutan yang paling berani, sekarang kalau ngeluarin yang paling rendah dulu. Itu yang paling rendah dulu. Nah, ini udah mulai saya kasih ke kandangnya. Nah, ini jago yang tadi. Ini dua ini udah didawar 275. Ini ayam kampung, bukan ayam Bangkok nih. Nah, itu yang ibunya tadi itu udah mulai nelor. Itu ibu yang 5 tadi, yang besar-besar. Oh, itu udah mulai saya keluarin satu-satu, karena kalau dikeluarin semua sekaligus gitu kejar-kejaran rame. Nah, ini situasi kandang saya. Nah, caranya tiap pagi ayamnya udah keluar, jangan lupa dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan numpuk, keinjek-injek, nanti baunya kemana-mana. Yang kedua juga rusak. Nah, ini yang angkram, ini yang saya bilang nelor tadi udah 5 nih, yang ini udah 5. Nah, sekarang kita mulai menunggu dia makan dulu. Jadi kalau mau dikeluarkan itu dikasih makan dulu gitu. Jadi ayam itu nggak begitu nggak begitu capek nyari makannya, karena ayam saya ini kalau jam 3 asar gitu udah ngumpul pulang semua. Nah, itu udah mulai pergi kan, tuh udah mulai pergi, udah mulai satu-satu pergi. Ini rumah saya kan di loteng, jadi kesini arahnya. Nah, loteng ini tempat mainnya nih, tempat mainnya rumah saya di loteng. Perhatikan tempat mainnya itu kadang-kadang di atas genteng orang. Ini halamannya cuma di atas rumah tuh. Nah, ini kan mainnya tuh udah dikasih makan, udah kira-kira setengah kenyang ya, jangan kenyang-kenyang. Nah, ini saya di loteng saya buat. Nah, ini udah mulai mau kabur satu-satu. Nah, ayam saya itu paling nurut. Kalau saya ngasih makan disiplin, jam 8 baru dikasih makan. Nah, ini habis berantem nih, sampai hancur mukanya. Nah, ini mau keluar, nanti dulu, belum waktunya kamu. Kalau udah selesai di sidang baru keluar. Nah, nih kalau udah agak tua, ini udah agak tua lah ya, belum tua betul, udah tua nyantai. Nah, ini yang tua, ini mau dikeluarin juga, nunggu giliran. Makan udah kenyang ini. Tuh, mulai dikeluarin. Ini keluar untuk selamanya, maksudnya main. Nanti jam 3 pada masuk. Kalau jam 3 saya udah mulain di kandang ayam. Biasanya yang paling menangan itu didulukan sama saya, dimasukkan duluan. Karena kalau tidak didulukan nanti yang lain takut. Nah, akibatnya kejar-kejaran nggak masuk-masuk. Ini suruh keluar nggak keluar-keluar nih, rupanya masih ada nasi tuh, jadi betah dari dalam. Nah, suruh keluar nggak keluar-keluar ya biarin aja lah, nggak masalah, tutup lagi ya. Nah, ini udah
Sudah pada kabur sebagian. Nah ini pengawasnya ini pengawasnya ini kecil-kecil. Wah, ngawasin ayam nih. Nah, pengawas, kata pengawasnya udah aman komandan. Nah jadi silahkan dikeluarkan. Nah ini dari komandonya begitu, jadi dikeluarkan. Nah, ya. Sampai ayam itu udah main semua, udah bubar, udah nggak ada satupun, nanti baru kandangnya kita bersihkan. Jangan sampai menyimpan apa ya, menyimpan kotoran yang tadi malam. Untuk kehirup lagi, ayamnya gampang lagi sakit. Nah ini udah mulai keluar, udah kenyang di dalam, keluar. Nanti jam 3. Nah, ini kadang-kadang saya masukkan paling duluan karena ini paling gede, nanti yang lain takut nggak bisa pulang. Tuh udah mulai kabur, perhatikan tuh ya, udah pada makan. Jadi bukan ayam aja, orang juga kalau udah dikasih makan kabur tuh. Ayam kerjaan nggak mau. Tuh udah kabur satu-satu, udah diusir sama yang gede. Nah ini cari minum. Nah itu sering, bak itu yang sering menghabisin ayam, masuk ke situ terus cari minum, lupa masuk, nggak bisa bangun bak tadi itu. Tuh perhatikan ya, pancinya udah habis, udah kurang tuh. Nah tuh kan udah habis tuh satu panci tuh. Wah ayamnya ada berapa ini, 30 ekor nih, 30 ekor semua, termasuk yang 3. Nah sekarang kita mau melihat jalannya ayam rumah saya. Rumah saya itu kan di loteng tuh. Nah ini ayam saya itu kalau sore lewat sini, coba kita lihat ke atas. Nah ini lewat sini nih, itu ini udah mulai masuk, udah mau pulang nih, satu-satu pulangnya. Nah ini yang masih di bawah, ini kan rumah saya kayak gang-gang itu tuh. Ini yang baru pulang, ini yang 5 tadi nih tuh, baru dari sana itu masuk ke sini, terus ke sini, baru naik tangga ini tingginya setinggi rumah ya, 3 meteran lah mungkin. Nah coba kita naik ke atas jalan ayamnya. Nah saya coba mau naik ke atas. Nah ini udah mau naik nih. Nah ini tangganya tuh menuju ke kandang tadi tuh. Itu pintunya udah saya tutup dari atas, karena kalau nggak ditutup masuk lagi. Sementara saya tutup dulu biar main ke loteng orang tuh. Ini loteng orang tuh, lahannya lebar tuh, kadang-kadang main di situ semua. Nah kadang-kadang kalau di sini tutup, lewat sini nih dia nih moncornya. Moncor tuh apa ya, ngerabas lah kalau Indonesia mah. Moncor tuh bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia mah ya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengasih contoh memberi makan ayam dari daun labu, karena ini sangat ngirit sekali kalau dibandingkan makan ayam aslinya. Itu 1 kilo 10.000, ada yang 11.000, yang 9.000 nggak dimakan, sayang. Ini sangat ngirit sekali. Dengan ayam 30 ekor, kalau 1 kilo itu nggak sampai 1 hari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang hobi memelihara ayam.
karena dengan memelihara ayam ini manfaatnya, kalau untung sih enggak ya, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kalau mau motong-motong aja gratis. Tapi jangan salah, kalau punya mobil bagus, semakin lama semakin rusak. Tapi kalau ayam biar kecil karena nyawa, semakin lama semakin besar. Itu kata orang tua zaman dulu. Mudah-mudahan kalau bermanfaat, di share, diklik, atau di subscribe, karena saya mau ngasih trik cara pengobatan ayam supaya tidak gampang kena penyakit. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya memberi contoh-contoh apa adanya, dan ini tidak berguru di sekolah pertanian atau perhewanan, tapi ini berdasarkan pengalaman saya di kampung dulu.